Selamat malam, Shalom. Berjumpa kita bersama lagi pada malam hari ini dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Kami berharap Bapak Ibu Saudara-saudara di mana saja kita berada, kita tetap bersuka cita dan tetap berusaha dalam hidup kita untuk tetap mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Karena itu adalah tugas kita, kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Hidup kita harus tetap berdampak untuk disukai dan mensukacitakan orang-orang di sekitar kita. Kali ini dalam edisi Renungan Malam edisi Kamis 30 Juli, Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur, kita bersama-sama kembali akan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Mari kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada untuk mengkusukkan hidup kita, datang merendahkan diri ke hadapan Tuhan, mempersiapkan segala sesuatunya untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Tuhan melawat kita malam hari ini. Oleh karena itu kita memohon pertolongan, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang begitu sangat baik, tetap setia memelihara hidup kami. Berkat-Mu begitu sangat luar biasa, tak pernah berhenti, terus kami rasakan, kami nikmati dalam hidup ini. Terima kasih juga anugerah keselamatan, anugerah iman yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan tetap memampukan kami untuk terus hidup di dalam terang kasih-Mu itu. Dan memampukan kami supaya hidup kami tetap berdampak baik. Tentu kami mengaku masih banyak hal-hal yang tak dapat kami lakukan karena kelemahan dan keterbatasan kami. Sebaliknya malah hidup kami justru tidak menjadi berkat. Kami mohon Tuhan terus menuntun kami dengan cara-Mu. Dan malam hari ini lewat firman-Mu kiranya kami dapat dimampukan untuk menyatakan itu. Tuhan, layakkan kami, ampuni kami, berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 44 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin firman Tuhan. Tuhan menolong kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita renungkan firman Tuhan dengan tema cara hidup yang disukai banyak orang. Cara hidup yang disukai banyak orang. Ada istilah ABS. Kalau dalam dunia otomotif mungkin ini adalah akronim dari anti-lock braking system ya. Anti-lock braking system itu dirancang khusus untuk menghindari slip ban kendaraan ketika terjadi pengereman. Tetapi istilah ini juga biasa diplesetkan orang dalam ungkapan kalimat asal Bapak senang. Asal Bapak senang biasa sering dilakukan oleh bawahan. Yang penting Bapak senang.
yang nggak peduli apa yang dilakukan gitu loh. Yang jelas tujuannya supaya bapak atau atasan kita itu bisa senang melihat mungkin cara kerja kita, walaupun cara kerja kita penuh dengan manipulatif ya, asal-asalan, tetapi dibungkus sedemikian rupa supaya kelihatan bagus dan bapak itu boleh senang, bos kita boleh senang. Nah, senang sih senang, tetapi ada yang tidak baik. Ada kemunafikan, ada ketidaktulusan, ada yang tidak beres dilakukan di dalamnya. Ini abu-abu dan hampir tidak ada gunanya. Dan toh juga kalau itu adalah kesenangan, ya kesenangan sesaat saja bagi orang yang memanipulasi melakukan itu kepada atasannya. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana dalam bacaan kita menarik, kita melihat ada ungkapan dalam ayat yang ke-7 bagian A, bagian B dikatakan di situ, dan mereka disukai semua orang. Dan mereka disukai semua orang. Mereka disenangin semua orang. Dicintai semua orang. Mereka siapa? Mereka adalah umat Tuhan. Mereka adalah orang percaya yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Apanya yang disukai orang? Apanya yang dicintai orang? Kehadiran mereka benar-benar berdampak menyenangkan orang lain. Bukan sebaliknya mendatangkan duka cita. Bukan sebaliknya mendatangkan hal-hal yang tidak baik, mendatangkan pergumulan, mendatangkan beban. Tetapi ini mereka mendatangkan sukacita bagi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, kira-kira gimana ya? Kalau seorang bos disukai, kira-kira bagaimana? Seorang pimpinan disukai karena ia baik. Mungkin secara sederhana tidak marah-marah, tidak suka marah, tidak pelit, tidak mempersulit kita. Tetapi yang terlebih penting, seorang pimpinan disukai karena tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan yang dilakukannya mensukacitakan dan tidak merugikan bawahannya. Karena juga biasanya seorang pimpinan itu tidak kaku. Ada pimpinan yang tegas terkadang gak disukai oleh orang. Tegas juga tidak selamanya benar. Tegas juga terkadang kita harus butuhkan. Seorang pimpinan yang disukai orang tidak sombong. Lalu kalau seorang tetangga tidak disukai oleh tetangganya, kira-kira gimana? Mungkin ya tetangganya itu suka gosip, pelit, harum-harumi masakannya tetapi tidak pernah nyampe ke tetangganya. Ya. Atau mungkin protektif, menutup diri, tidak humanis, tidak mau bergaul, dia tertutup. Atau mungkin dia pilih orang lain. Atau mungkin karena perilaku yang aneh. Kira-kira seorang pendeta yang disukai karena apa? Pendeta disukai karena apa? Mungkin dia baik, tak nama tokdo, ya. Mungkin karena dia rajin, dia penyabar, tidak suka marah-marah. Sebaliknya, pendeta yang tidak disukai mungkin juga akan latar belakangnya bermacam-macam. Ada yang tidak disukai karena memang dari dirinya sendiri, tetapi terkadang juga pendeta tidak disukai karena ya macam-macam persoalannya. Nah, kehadiran jemaat mula-mula orang percaya ini disukai oleh semua orang karena apa? Mereka mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka disukai begitu?
Kalau kita lihat dalam bacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bacaan kita begitu sangat jelas mereka tidak egois. Mereka tidak mementingkan diri sendiri. Mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri. Mereka hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Coba kita lihat ayatnya yang ke-45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta mereka. Bayangkan itu. Mereka mau berbagi. Artinya mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri. Mereka justru memikirkan orang lain dengan cara berbagi berkat. Ayatnya yang ke-44 itu mereka dikatakan tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, milikmu adalah milikku. Kebersamaan, rasa saling memiliki itu begitu sangat penting. Dan akhirnya dengan rasa itu mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tidak saling membiarkan, tidak saling menjatuhkan. Beda zaman sekarang. Ada yang lagi naik daun. Naik daun ya. Daun betulan ini. Ya, mereka lagi naik daun, mereka biasa di-cut karena alasan kita merasa tersaingi. Seolah-olah kita tidak merasa suka kalau ada orang yang lebih hebat daripada kita. Kalau ada orang yang lebih baik daripada kita. Kalau ada orang yang lebih berhasil daripada kita. Ada lagu itu ya. Ku tak bahagia melihat kau bahagia. Iya, nggak senang melihat orang senang. Tidak suka melihat orang suka. Tidak bahagia melihat orang menjadi bahagia. Nah ini kebersamaan begitu sangat luar biasa. Mereka suka kalau orang lain bersuka cita. Mereka tidak senang kalau ada orang yang menderita. Itu luar biasa sekali. Bayangkan itu. Kalau itu terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam bahasa Toraja papadik tahu. Ya. Mapadik penan nanti roto mapadik. Begitu sangat luar biasanya ketika kita merasa susah melihat orang lain hidup dalam kepayahan dan kesulitan. Kebersamaan, rasa saling memiliki itu begitu sangat luar biasa. Dan akhirnya siapapun mereka tanpa pandang bulu diperhatikan. Nah orang yang merasa nyaman seperti itu belum mendapatkan cara hidup seperti itu, belum tersentuh dengan cara-cara dan sikap seperti itu, merasa seperti orang yang mendapatkan harta yang luar biasa. Nah akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Mereka disukai orang. Bahkan dalam bacaan kita dikatakan disukai oleh semua orang. Artinya bukan hanya 1, 2, 3 orang, tetapi semua orang. Rahasianya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita terkadang mendengar, saya suka sekali ibu itu karena kalau masak pasti selalu ya lompat ke rumah itu. Saya suka sekali ibu itu karena senyumnya ramah. Saya suka sekali ibu itu nggak pernah ngomong tentang keburukan orang lain. Saya suka sekali bapak itu karena luar biasa baiknya. Kan enak seperti itu. Tetapi terkadang kita bilang saya suka bapak itu karena alasan yang subjektif. Ya. Dan terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara, ukuran orang suka menyukai itu juga macam-macam. Dan juga tujuan orang melakukan kebaikan itu macam-macam. Seperti kebaikan sesaat. Misalnya kebaikan ketika orang sedang kampanye.
Kebaikan orang ketika sedang bertarung dalam panggung politik menjadi bupati dan wakil bupati. Kira-kira kebaikannya bagaimana? Atau menjadi caleg. Kebaikannya bagaimana? Perubahan yang luar biasa kita lihat. Ya, senyuman yang luar biasa, selalu disapa kemana-mana. Setelah menang, goodbye, sayonara. Nomor telepon kita dihapus, ditelepon berkali-kali nggak diangkat-angkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itu akan menimbulkan sukacita sesaat dan kesenangan sesaat. Tetapi ini orisinal sekali dalam teks kita, dan inilah cara hidup yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, punya hati yang tulus dalam berbagi, bukan karena ada maunya. Mereka memakai cara-cara Allah, dan dalam interaksi hidup mereka, dalam keseharian mereka, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, cara hidup yang disukai ini begitu sangat luar biasa dampaknya. Dampaknya apa? Umat Tuhan semakin bertambah. Nah, kalau jemaat semakin berkurang jumlahnya, perlu dipertanyakan. Ada apa? Mungkin ada suatu pola pelayanan yang salah. Kalau keberadaan hidup kita sudah tidak disukai oleh tetangga-tetangga kita, oleh lingkungan kita, oleh orang lain, kita harus cepat-cepat mengoreksi diri kita. Ada sesuatu yang salah. Nah, lewat firman Tuhan ini kita diingatkan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, belajar dari cara hidup umat Tuhan, jemaat mula-mula, maka kita bisa memahami bahwa demikianlah seharusnya yang kita lakukan supaya hidup kita berdampak. Ingat, kita adalah garam dan terang. Bukan lagi menjadi garam atau menjadi terang. Orang percaya udah jadi garam. Orang percaya anak-anak Tuhan udah jadi terang. Dan terang itu tidak boleh redup. Garam itu tidak boleh kehilangan rasa asin. Keberadaan hidup kita harus tetap membawa dampak dalam hidup kita bagi orang lain, siapapun mereka. Tujuannya bukan supaya kita disukai, supaya orang suka sebenarnya. Tetapi di situ kita menyatakan cara-cara Allah, agar Allah, Tuhan kita, yang dimuliakan. Dan saya yakin Tuhan akan menolong, memampukan kita bersama. Roh Kudus memberkati. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian pujian, hidup ini adalah kesempatan. Bila saatnya nanti ku tak
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita berdoa. Semoga hidup kami demikian menjadi berkat, mendatangkan sukacita bagi banyak orang, menyenangkan orang lain. Dengan tulus kami dapat melakukan semua itu. Terima kasih firman-Mu menegur menguatkan kami. Ampukan kami. Tuhan, kami tetap menyerahkan hidup kami, segenap umat-Mu, segenap jemaat-Mu dalam keadaan mereka. Dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi, mampukan, kuatkan, teguhkan, bebaskan kami. Terutama dalam belenggu wabah pandemi COVID-19 ini. Kami berharap situasi hidup kami normal kembali, dapat berjalan dengan baik, tanpa bayang-bayang ketakutan lagi. Hentikan, putuskan penyebaran virus ini Tuhan. Tuhan juga memberkati semua pasien yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Menyembuhkan mereka. Memampukan melindungi segenap tim medis dan dokter. Demikian juga dengan segenap umat-Mu di mana saja mereka berada dalam tekanan hidup dan pergumulan. Teguhkan, kuatkan, dan secara khusus kami berdoa buat segenap keluarga Bapak dan Lebang, Ibu Yuspin Lebang, berkati mereka semuanya. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan memberkati juga segenap hidup umat-Mu dalam berbagai macam keadaan kami. Pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan pakai mereka untuk terus mendatangkan kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara khusus kami berdoa buat majelis gereja. Kami percaya Tuhan memberkati dalam pelayanan-pelayanan kami. Memperlengkapi kami selalu. Pelayanan kami malam hari ini semoga menjadi berkat yang boleh dipersembahkan oleh anak-anak-Mu, oleh majelis gereja, oleh tim multimedia Jemaat Satria Kasih. Berkati mereka. Kami pun berdoa buat keluarga kami di kampung halaman, di mana saja mereka berada. Tuhan melindungi mereka, sama Tuhan menjaga dan melindungi kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, harapan-harapan kami. Sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara segenap umat Tuhan di mana saja kita berada. Kita sudah mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Semoga menjadi berkat bagi kita. Dan mari terus untuk tetap bersukacita penuh dengan ketulusan untuk menyatakan
kehidupan keberimanan kita kepada siapapun dalam kehidupan kita, supaya orang lain pun menikmati kerajaan Allah, Injil kabar sukacita itu. Tuhan menguatkan, memampukan, dan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Terima kasih, selamat malam. Shalom.